Halo Sobat Defense, kali ini kita akan bahas, Ukraina minta F-16, tapi jumlahnya bikin geleng-geleng kepala. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini, supaya channel ini cepat berkembang. Koalisi Barat sudah sepakat mengirim jet tempur F-16 ke Ukraina. Selain mengirim unit jet tempur, mereka juga akan berikan pelatihan kepada pilot Ukraina mengoperasikan F-16. Mengingat Ukraina belum pernah sama sekali menggunakan jet tempur Barat, F-16 bukan pengecualian. Semangat ini akhirnya diresmikan pada KTT G7 yang sudah terselenggara pada 19–21 Mei tahun 2023 lalu. Pada kesempatan itu, Presiden AS Joe Biden mulai melunak untuk menolong Ukraina dengan F-16. Joe Biden juga menyetujui pelatihan F-16 untuk pilot-pilot Ukraina. AS mendukung pelatihan pilot Ukraina yang akan dilakukan oleh Sekutu Barat, tulis NHK. Pelatihan F-16 itu akan dilaksanakan di seluruh negara Eropa alih-alih AS. Kendati demikian, AS tetap akan mengirim personilnya membantu selama pelatihan tersebut dengan mitra Eropanya. Yang perlu diingat, upaya ini diperkirakan akan memakan waktu selama beberapa bulan. Walaupun Joe Biden mengkonfirmasi bahwa pelatihan akan digelar dalam waktu dekat, akan dimulai dalam beberapa minggu ke depan, ucap Presiden AS. Keputusan ini adalah tonggak awal AS setuju bantu Ukraina dengan jet tempur F-16. Karena sebelumnya, AS paling getol menolak mengirim jet tempur Barat ke sana. Baru sejumlah negara-negara Eropa yang ingin membantu, lebih banyak, Ukraina. Sebut saja Inggris dan Belanda yang disampaikan oleh Perdana Menteri mereka. Dimulai dari PM Inggris Rishi Sunak yang membentuk koalisi internasional untuk mengirim jet tempur ke Ukraina. Melihat upaya ini, PM Belanda yaitu Mark Rutte langsung menyanggupinya. Namun upaya ini dipersulit oleh negara yang paling getol membantu Ukraina sedari perang pecah, yaitu AS Serikat yang tidak mengindahkan pengirim F-16 ke Ukraina. Selain tidak ingin mengirim, AS juga tidak mengizinkan pelatihan pilot-pilot Ukraina untuk menerbangkan F-16. Karena sudah ada beberapa negara Eropa yang ingin melatih pilot-pilot Ukraina, sebut saja Inggris dan Perancis. Bahkan dengan fenomena ini, hubungan AS dengan mitranya disebut mengalami kesenjangan. Hal ini disampaikan oleh akun anonim pejabat tinggi Ukraina kepada wartawan. AS tidak memberi izin kepada pilot Ukraina untuk menaiki F-16, bahkan untuk latihan sekalipun. Pasalnya, AS sangat yakin Ukraina tidak membutuhkan F-16 untuk menghadapi Rusia. Dan keputusan Joe Biden ini menunjukkan komitmen negara-negara G7 membantu pertahanan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun memberi apresiasinya atas keputusan tersebut. Keputusan bersejarah AS mendukung koalisi jet tempur internasional. Ini akan meningkatkan pasukan kita di langit, dan saya akan mendiskusikan ini di KTT G7, cuitnya di Twitter. Menurut beberapa keterangan, pemerintah Joe Biden sudah memberikan isyarat kepada Sekutu Eropa untuk mengizinkan mereka mengirim F-16 ke Ukraina. Beberapa negara Eropa yang memiliki jet tempur tersebut, salah satunya Belanda memperlihatkan ketersediaannya. Namun sebelum pertemuan negara G7 ini, Ukraina sejatinya sudah meminta Sekutu Barat mengirim jet tempur. Bulan Januari kemarin saja, Ukraina mengatakan butuh 200 jet tempur Barat. Karena sebelumnya, para ahli memang mengatakan bahwa Ukraina memerlukan lebih dari 100 unit F-16. Selanjutnya, Menhan Ukraina mengatakan bahwa negara memerlukan sekitar 100 jet tempur Barat. Sebagian besar dari 100 itu memang difokuskan kepada F-16. Namun seperti yang sudah diterangkan di atas, mengirim F-16 ke sana bukanlah perkara mudah. Akan memakan waktu, tenaga, dan logistik yang luas biasa banyak. Sebelum jet tempur itu datang, Ukraina perlu infrastruktur khusus dan pilot-pilot mereka juga harus selesai masa pelatihannya. Apalagi mengingat penilaian banyak pihak, bahwa F-16 tidak akan membuat Ukraina otomatis menang. Jet tempur itu tidak akan menjadi senjata ajaib untuk Ukraina, ungkap Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Mark Milley. Selain Ukraina, Sekutu Barat juga harus paham mengirim jet tempur ini akan memakan biaya yang sangat banyak. Hanya mengirim 10 unit saja, mereka harus merogoh kocek hingga miliaran dolar. Itu belum membicarakan biaya perawatan per unit pesawat yang juga memakan paling tidak 1 miliar dolar. Sedangkan sudut pandang Ukraina yang membutuhkan ratusan jet tempur Barat juga logis. Mengingat Rusia memiliki ribuan jet tempur yang siap beroperasi.